Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Yulia with NPM 224111047 from Management Class 22. Here I will explain about marketing strategy management material. Di sini saya akan menjelaskan materi strategi manajemen tentang strengthening a company's competitive position, strategic moves, timing, and scope of operation. Yang pertama yaitu ada definisinya. Yang pertama ada langkah strategi atau strategi moves. Moves yaitu keputusan dan tindakan yang dirancang untuk meningkatkan daya saing sebuah perusahaan seperti inovasi produk, penyesuaian harga, aliansi strategis, merger dan akuisisi, serta juga langkah-langkah defensif untuk melindungi pasar yang telah dikuasai. Yang kedua yaitu ada waktu yang tepat atau timing, di mana waktu yang tepat itu menentukan kapan harus mengambil suatu langkah yang strategis karena waktu dapat menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan strategi. Misalnya, menjadi pelopor, first mover, bisa memberikan keuntungan, tetapi juga kadang menunggu dan menjadi pengikut atau fast follower juga bisa lebih menguntungkan. Yang ketiga yaitu cakupan operasi atau scope of operation, di mana cakupan operasi ini menentukan sejauh mana sebuah perusahaan akan memperluas atau mempersempit ruang lingkup bisnisnya, baik secara geografis, nasional versus internasional. Dalam hal ini, produk diverifikasi terlebih dahulu versus fokus atau integrasi vertikal, yaitu mengelola lebih banyak tahapan rantai nilai. Next. Nah, tujuannya yaitu agar sebuah perusahaan dapat bertahan dan juga tumbuh dalam lingkungan persaingan yang dinamis, serta juga dapat membangun sebuah keunggulan yang kompetitif yang juga berkelanjutan. Langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama langkah strategis untuk meningkatkan daya saing. Yang kedua, waktu pelaksanaan strategi atau strategi timing. Yang ketiga, cakupan operasi perusahaan, scope of operation. Nah, kalau yang pertama langkah strategi untuk meningkatkan daya saing itu yaitu ada strategi serangan atau offensive strategies, yaitu di mana dia berupa inovasi produk ataupun jasa, terus penurunan harga untuk merebut pasar, meniru dan menyempurnakan produk pesaing, terus menyerang pasar lemah pesaing. Lalu ada strategi bertahannya atau defensive strategis, yaitu di mana meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan kualitas ataupun layanan, dan meningkatkan hambatan masuk bagi pesaing baru. Lalu ada aliansi strategis dan kemitraan, yaitu dengan joint venture, aliansi teknologi, atau juga distribusi bersama. Lalu ada merger dan akuisisi, yaitu untuk memperbesar pangsa pasar, mengakses teknologi, atau juga
untuk sinergi operasional. Yang keduanya ada waktu pelaksanaan strategi atau strategi timing, yaitu dia ada first mover advance stage, di mana menjadi yang pertama di sebuah pasar agar bisa menciptakan keunggulan sebuah merek dan loyalitas pelanggan. Lalu ada late mover advance stage atau fast forward, yaitu belajar dari kesalahan pelopor dan menghindari biaya tinggi untuk pengembangan awal. Lalu ada timing untuk merespon pesaing, yaitu respon cepat versus respon tertunda, yaitu harus menyerang ataupun harus bertahan. Yang ketiga, ada cakupan operasi perusahaan atau scope of operation, yaitu mencakup cakupan geografis, yaitu ekspansi internasional versus fokus pada pasar domestik. Kedua, yaitu ada diversifikasi produk versus fokus pada satu lini bisnis. Yang ketiga, yaitu ada integrasi vertikal dan juga horizontal, yaitu vertikal menguasai lebih banyak tahapan produksi hulu ke hilir, lalu horizontal mengakuisisi pesaing di lini bisnis yang sama. Next, yaitu ada contoh studi kasus nyatanya, yaitu ada Apple, Netflix, dan juga Unilever, di mana Apple ini adalah contoh yang sangat baik dalam hal first mover advantage dan integrasi vertikal untuk memperkuat posisinya di pasar. Strategi yang diterapkan Apple itu ada inovasi produknya. Apple dikenal sebagai pelopor dalam memperkenalkan produk-produk inovatifnya seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch dengan desain yang unggul, pengalaman pengguna yang sangat baik, dan ekosistem produk yang saling terhubung. Apple ini berhasil menciptakan diferensiasi yang kuat di pasar. Lalu ada first mover advantage-nya, yaitu Apple mengawali revolusi ponsel pintarnya dengan iPhone pada tahun 2007, jauh sebelum pesaing lainnya memperkenalkan smartphone dengan desain layar sentuh dan fungsional yang serupa. Apple juga memberikan keunggulan di pasar dan loyalitas pelanggan yang sangat kuat. Lalu ada integrasi vertikalnya. Apple ini tidak hanya berfokus pada desain dan pemasaran produknya saja, tetapi juga mengontrol hampir seluruh rantai pasokannya. Apple ini memproduksi sendiri chips atau seperti A-series chips untuk iPhone, mengembangkan sistem operasi iOS, dan memiliki platform distribusi melalui App Store. Hal ini memungkinkan Apple untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, serta meningkatkan margin keuntungannya. Hasilnya, Apple ini berhasil menjadi salah satu perusahaan teknologi paling bernilai di dunia dengan merek yang sangat kuat dan produk yang dicintai konsumen. Strategi inovasi dan integrasi vertikal memungkinkan Apple untuk mempertahankan daya saing meskipun dengan harga produk yang relatif lebih tinggi dibandingkan pesaing. Yang kedua, ada Netflix, yaitu evolusi modul bisnis dan ekspansi global. Netflix ini menawarkan contoh yang sangat relevan dalam waktu yang tepat atau timing dan strategi ekspansi globalnya. Di mana strategi yang diterapkan oleh Netflix ini yaitu transisi model bisnisnya. Netflix ini dimulai sebagai layanan penyewaan DVD, mengirimkan file ke rumah pelanggan. Namun ketika teknologi streaming berkembang, Netflix dengan cepat beradaptasi dan beralih ke model bisnis streaming video on demand pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan kecepatan dalam merespon perubahan teknologi dan juga pasar yang memberi mereka keunggulan kompetitif pasarnya. Lalu ada ekspansi globalnya. Dengan memanfaatkan kekuatan internet dan globalisasi, Netflix juga melakukan ekspansi lebih banyak ke negara, mulai dari pasar domestik
hingga pasar internasional. Pada tahun 2016-nya, Netflix ini hadir hampir di seluruh dunia dan mereka beradaptasi dengan budaya lokal dengan menawarkan berbagai konten lokal. Lalu ada investasi dalam konten orisinil, yaitu Netflix membedakan diri dari pesaing seperti Hulu dan Amazon Prime Video. Netflix ini mulai berinvestasi besar-besaran dalam konten orisinal seperti Stranger Things, The Witcher, dan Money Heist. Langkah ini memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang karena konten eksklusifnya sangat menarik bagi pelanggan. Hasilnya, Netflix ini berhasil mengubah industri hiburan global dan menjadi platform streaming yang paling banyak digunakan di dunia. Keputusannya untuk beralih ke streaming pada waktu yang tepat dan meluncurkan konten orisinal secara global memungkinkan mereka untuk memimpin pasar dan mengubah pola konsumsi media. Yang terakhir yaitu ada Unilever, yaitu diversifikasi produk dan penetrasi pasar negara berkembang, di mana Unilever ini adalah perusahaan barang konsumsi multinasional. Contohnya yaitu adalah dari strategi diversifikasi produk dan penetrasi pasar negara berkembang. Strategi yang diterapkan yaitu ada diversifikasi produk. Unilever ini memiliki portofolio produk yang sangat beragam, mulai dari makanan, minuman, hingga produk perawatan pribadi dan juga rumah tangga. Produk-produk yang terkenal seperti Dove, Hellmann's, dan Lipton menggarisbawahi pendekatan perusahaan dalam menyediakan berbagai pilihan bagi konsumen di seluruh dunia. Diversifikasi produk ini memungkinkan Unilever untuk mengurangi ketergantungan pada segmen pasar tertentu. Lalu ada penetrasi pasar negara berkembang. Sejak awal tahun 2000-an, Unilever ini telah mengalihkan fokusnya ke pasar negara berkembang, seperti India, Cina, dan Afrika. Perusahaan melakukan adaptasi produk dan strategi pemasaran lokal untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen yang lebih beragam di wilayah-wilayah tertentu. Contohnya, mereka memperkenalkan ukuran produk yang lebih kecil dengan harga lebih terjangkau untuk menargetkan konsumen dengan daya beli rendah di pasar-pasar berkembang. Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu Unilever juga menekankan keberlanjutan dalam strategi bisnisnya dengan komitmen untuk mengurangi jejak karbon dan mempromosikan produk ramah lingkungan seperti sabun dan sampo ramah lingkungan. Hasilnya, dengan menerapkan strategi diversifikasi dan memperluas jangkauan pasar ke negara berkembang, Unilever ini telah berhasil menjadi salah satu pemain terbesar dalam industri barang konsumsi global. Mereka juga memperoleh keunggulan kompetitif dengan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen di seluruh dunia, baik di pasar maju maupun yang berkembang. Next. Manfaat yang didapat yaitu keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yang kedua peningkatan pangsa pasar, dan yang ketiga pengelolaan resiko yang lebih baik. Next, kesimpulan dari materi memperkuat posisi bersaing perusahaan, langkah strategis, waktu yang tepat, dan cakupan operasi adalah sebagai berikut. Untuk memperkuat posisi bersaing perusahaan di pasar yang kompetitif, sangat penting bagi perusahaan untuk memilih strategi yang lebih tepat, melaksanakan strategi tersebut pada waktu yang tepat, dan menentukan cakupan operasi yang sesuai. Strategi yang diterapkan dengan baik dapat memberikan manfaat jangka panjang, seperti keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, peningkatan pangsa pasar, dan juga pengelolaan resiko yang lebih baik lagi. Sekian dari presentasi yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.